Nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum nomor PDM /39/SBD/04/2025 tanggal 23 April 2025. Pada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor perkara 80/PID/B/2025/PNSNG. Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang berbahagia, bahwa perkenalkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas dengan ini mengajukan nota keberatan atas eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor PDM /SBD/04/2025 tanggal 23 April 2025 yang telah dibacakan di persidangan ini. Eksepsi ini kami ajukan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP karena surat dakwaan tersebut menurut hemat kami disusun berdasarkan proses penyidikan yang secara fundamental cacat formil, bertentangan dengan prinsip-prinsip due process of law dan fair trial, serta mengabaikan norma-norma imperatif dalam KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berkonsekuensi batal demi hukumnya surat dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pihak Justitia Ruat Kailung, keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Sebagai penasihat hukum terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas, dengan penuh rasa tanggung jawab profesi serta panggilan moral untuk menegakkan prinsip due process of law, kami mengajukan eksepsi ini. Eksepsi ini bukan hanya koreksi terhadap pelanggaran formil dan material dalam dakwaan, namun juga pembelaan terhadap hak asasi manusia, keadilan substansif dan marwah hukum yang hadir. Cacat formil dalam proses penyidikan ini bukanlah sekedar kekeliruan administratif, melainkan menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak dasar terdakwa yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, serta telah ditegaskan oleh jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Bagian pertama, kerangka filosofi eksepsi. Anggap sudah dibacakan hasilnya. Ke halaman 3. Azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini berlaku adagium in criminalibus probationes bedem esse luce clariores. Maksimum hukum ini secara tegas menekankan bahwa dalam perkara pidana, alat bukti yang disajikan oleh penuntut umum haruslah mencapai standar pembuktian yang demikian jelas dan meyakinkan, bahkan lebih terang daripada cahaya, untuk menyingkirkan segala bentuk keraguan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa. Kegagalan penuntut umum dalam menyajikan bukti yang memenuhi standar setinggi ini haruslah berujung pada penolakan dakwaan atau pembebasan terdakwa. Prinsip due process of law dan fair trial, mau dilewatkan yang mulia, halaman 4 sekarang. Prinsip audi alteram partem, selanjutnya azas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenari, dan berikutnya asas indubio pro reo dan indubio pro libertate. Bahwa nota keberatan ini disusun dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas peradilan pidana tersebut di atas, kami akan menguraikan secara rinci halaman ini bagaimana surat dakwaan penuntut umum dalam perkara AO, baik dari segi prosedur penyidikan yang mendahulunya atau cacat formil maupun dari segi material atau isi rumusannya sendiri atau cacat material, telah nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip fundamental ini sehingga patut dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kepastian hukum bagi terdakwa. Pokok-pokok keberatan kami mengenai cacat formil proses penyidikan yang mendasari surat dakwaan ini adalah sebagai berikut.
Saya hanya ini yang mulia membacakan highlight-nya. Bagian kedua, pokok-pokok nota keberatan atau eksepsi. A. Pokok-pokok nota keberatan mengenai cacat formil proses penyidikan. A1. Pelanggaran prosedur pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Pengabaian hak konstitusional dan repression of law yang menimbulkan prejudice nyata dan fatal. Halaman 10 yang mulia. Bagaimana nih teman-teman untuk audionya nih? Apakah bagus atau tidak nih? Akibat manipulasi status hukum selama pemeriksaan. Tolong info nih, sudah tolong info. Penodaan asas fair trial, pengabaian prinsip non self incrimination dan timbulnya prejudice nyata. Halaman 11. Bahwa fakta krusial dalam proses penyidikan perkara ini adalah status terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 16 Oktober 2023 melalui surat penetapan tersangka STTK-X-216-Res.1.7.2023 Distreskrimum. Status tersangka ini melekat dan tidak berubah sepanjang penyidikan terkait tindak pidana yang sama. Namun, pada tanggal 20 November 2023, penyidik secara melawan hukum memeriksa terdakwa dalam BAP penyidikan dalam kapasitas sebagai saksi. Dalam kurung lihat berita acara pemeriksaan Abi Aulia bin Asep Rohimas tanggal 20 November 2023 di halaman 1 ke halaman 14. A3. Pelanggaran prosedur penahanan terdakwa, pelanggaran hak kemerdekaan, cacat prosedur dan timbulnya prejudice dalam proses hukum. Halaman 12. Fakta tanggal ini, masih tanggal 14 yang mulia, bahwa berdasarkan periode penahanan yang dicantumkan sendiri oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, patut diduga kuat telah terjadi cacat formil yang mendasar dalam pelaksanaan penahanan terdakwa, yaitu adanya tumpang tindih kewenangan penahanan antara penyidik dan penuntut umum. Jika dicermati tanggal-tanggal tersebut, penahanan oleh penyidik dilakukan selama 20 hari, 28 Februari 2025 sampai dengan 19 Maret 2025. Perpanjangan penahanan oleh penyidik dilakukan selama 40 hari, 20 Maret 2025 sampai dengan 28 April 2025. Halaman 15. Penahanan oleh jaksa penuntut umum dimulai pada tanggal 15 April 2025 sampai dengan 4 Mei 2025 atau 20 hari. Fakta tanggal ini menunjukkan adanya potensi tumpang tindih atau overlap periode penahanan antara penyidik dan penuntut umum selama tanggal 15 April 2025 sampai dengan 28 April 2025. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana bahwa kewenangan penahanan beralih dari penyidik kepada penuntut umum pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti atau tahap 2 sesuai pasal 8 ayat 3 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sejak penyerahan tahap kedua, kewenangan penahanan beralih sepenuhnya kepada penuntut umum. Tidak dibenarkan seorang tersangka atau terdakwa berada di bawah kewenangan penahanan dua institusi penegak hukum, penyidik dan penuntut umum, secara bersamaan untuk perkara yang sama. Adanya tumpang tindih tanggal penahanan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ini mengindikasikan adanya cacat formil dalam proses peralihan kewenangan penahanan. Pelanggaran prosedur penahanan ini bukanlah tanpa prejudice yang nyata bagi terdakwa. Penahanan yang tidak sah atau cacat prosedur: 1. Merampas kemerdekaan secara melawan hukum. Kerugian paling fundamental adalah perampasan kemerdekaan terdakwa tanpa dasar atau prosedur yang sepenuhnya sah. 2. Membatasi akses pada pembelaan. Penahanan, terutama jika diwarnai cacat prosedur, dapat menghambat akses terdakwa untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya secara efektif, mengumpulkan bukti-bukti pembelaan atau berkoordinasi dengan saksi yang meringankan di luar tahanan. 3. Menciptakan tekanan psikologis. Proses penahanan yang diwarnai ketidaksesuaian prosedur
juga dapat menambah tekanan psikologis pada terdakwa yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk secara optimal berpartisipasi dalam penyusunan strategi pembelaan bersama penasihat hukumnya. Izin halaman 17 yang mulia. 4. Ketiadaan bukti permulaan yang sah dan relevan secara personal saat penetapan tersangka, kegagalan memenuhi syarat formil material dalam tahap krusial penyidikan yang menimbulkan prejudice. Izin halaman 18 yang mulia. B. Pokok-pokok nota keberatan mengenai cacat material surat dakwaan. Pokok-pokok cacat material surat dakwaan adalah sebagai berikut. B1. Ketidakjelasan uraian tindak pidana atau obscure libel, inkonsistensi narasi kronologis dengan bukti visum, dan inkonsistensi identitas objek delik. Surat dakwaan kabur dan tidak dapat dipahami. Bahwa surat dakwaan penuntut umum patut dinyatakan kabur atau obscure libel karena tidak memenuhi syarat cermat, jelas, dan lengkap dalam merumuskan perbuatan pidana terdakwa yang terindikasi dari hal-hal berikut. Ketidakjelasan perumusan unsur delik dan peran spesifik terdakwa. Surat dakwaan menguraikan serangkaian tindakan yang diduga dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama. Namun, uraian tersebut tidak secara tegas, rinci, dan terpisah merumuskan unsur-unsur dari setiap pasal yang didakwakan secara berlapis, yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1, 338 Junto 55 ayat 1, 340 Junto 56 ayat 1, 338 Junto 56 ayat 1, khususnya terkait tindakan spesifik terdakwa Abi Aulia bin Aceh Kolimas yang memenuhi unsur delik pokok merampas nyawa orang lain dalam pasal 340 atau 338 KUHP. Uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan lebih bersifat deskripsi partisipasi umum tanpa perumusan yang jelas mengenai tindakan terdakwa yang secara spesifik dan kausal memenuhi setiap elemen dari pasal-pasal yang didakwakan, baik sebagai pihak yang secara langsung melakukan perbuatan merampas nyawa maupun yang secara spesifik dan kausal memenuhi syarat untuk serta melakukan pasal 55 ayat 1 atau yang dengan sengaja memberi bantuan yang kausal pasal 56 ayat 1 dalam konteks delik pokok pembunuhan berencana atau pasal 340 atau pembunuhan biasa pasal 338. Ketidakjelasan perumusan ini melanggar prinsip lex certa dan menyulitkan terdakwa untuk memahami secara persis perbuatan mana yang dituduhkan kepadanya di bawah setiap lapisan pasal, baik perbuatan delik pokok maupun bentuk penyertaannya. Pengulangan narasi kronologis yang identik dan menimbulkan ambiguitas. Surat dakwaan penuntut umum disusun secara berlapis dengan mengkombinasikan halaman 20 pasal delik pokok yang berbeda, pasal 340 dan pasal 338 KUHP dengan bentuk penyertaan atau pembantuan yang berbeda pula, pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1 KUHP. Namun, patut dipertanyakan bagaimana narasi faktual perbuatan terdakwa diuraikan untuk mendukung setiap lapisan dakwaan tersebut. Nyatanya, terdapat pengulangan narasi kronologi perbuatan yang identik kata per kata pada uraian dakwaan di bawah setiap lapisan dakwaan. Dalam kurun primer 1, 340 Junto 55, subsidiar 1, 338 Junto 55. Primer 2, 340 Junto 56, subsidiar 2, 338 Junto 56. Sebagai contoh, narasi mengenai masuknya terdakwa dan saksi-saksi ke kamar korban Amelia Mustika Ratu diuraikan secara identik di berbagai bagian dakwaan, yaitu selanjutnya saksi Yosef Hidayah masuk ke kamar korban Amelia Mustika Ratu yang diikuti oleh terdakwa Abi Aulia dan saksi Arigi Reksa Pratama alias Reza serta saksi Muhammad Ramdhani alias Danu. Setelah berada di dalam kamar saksi Yosef Hidayah berdiri di kasur pakaian, saksi Arigi Reksa Pratama alias Reza berdiri dekat meja rias, serta terdakwa Abi Aulia berdiri di sebelah kanan saksi Arigi Reksa Pratama. Sementara posisi saksi Muhammad Ramdhani alias Danu di sebelah kanan terdakwa Abi Aulia,
di mana pada saat itu korban Amelia Mustika Ratu ... Dalam kurung lihat contohnya di halaman 3 primer 1, halaman 10 subsidiar 1 dan primer 2, dan 24 subsidiar 2 surat dakwaan. Penggunaan narasi faktual yang identik untuk mendukung kualifikasi hukum yang berbeda-beda atau pembunuhan berencana versus pembunuhan biasa, serta pernyataan versus pembantuan menunjukkan ketidakcermatan penuntut umum dalam memformulasikan dakwaan. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan keraguan mengenai perbuatan faktual mana yang sebenarnya ditujukan penuntut umum untuk membuktikan setiap elemen dari pasal-pasal yang didakwakan di setiap lapisannya. Apakah narasi faktual yang sama ini cukup untuk membuktikan niat dan tindakan sebagai turut serta melakukan pembunuhan berencana? 34 junto 55 turut serta melakukan pembunuhan biasa. 338 junto 55 membantu pembunuhan berencana. 340 junto 56 atau membantu pembunuhan biasa. 338 junto 56. Ambiguitas ini mencederai azas lex certa dan secara serius merugikan hak terdakwa untuk memahami dan mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan yang tidak jelas dasar faktual spesifiknya di setiap lapisan dakwaan yang berbeda kualifikasi hukumnya. Jadi yang mulia halaman 21. Inkonsistensi penulisan identitas korban. Surat dakwaan dalam kurung halaman 1 dan selanjutnya mencantumkan nama korban Amelia Mustika Ratu, namun beberapa bagian dakwaan nama korban ini ditulis dengan variasi yang berbeda. Misal Mustika Ratu, inkonsistensi penulisan nama objek delik meskipun hanya perbedaan spasi menunjukkan ketidakcermatan penuntut umum dalam hal fundamental mengenai identitas korban yang berpotensi menimbulkan kerancuan objek delik dan mencederai prinsip kepastian dalam rumusan dakwaan yang mensyaratkan identitas objek delik yang pasti. Ketidakpastian tempus dan locus delicti. Surat dakwaan dalam kurung halaman 1 dan 9 mencantumkan waktu kejadian dengan perasa. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, dan tempat titik-titik bertempat di rumah korban titik-titik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Subang. Penggunaan perasa atau setidak-tidaknya secara berulang untuk tempus dan locus delicti menunjukkan keraguan penuntut umum dalam menentukan secara pasti waktu dan tempat kejadian. Meskipun praktek ini umum, dalam konteks dakwaan yang lemah buktinya terhadap terdakwa, hal ini dapat diargumentasikan sebagai ketidakpastian tempus dan locus delicti yang fundamental merugikan hak pembela terdakwa yang harus menunjukkan alibi atau bantahan pada waktu dan tempat yang spesifik serta mempersulit majelis hakim dalam menentukan kewenangan mengadili. Ketidakcermatan uraian kronologis, kejanggalan deskripsi tindakan kekerasan dan kontradiktif dengan bukti visum et repertum. Uraian mengenai tindakan kekerasan dalam surat dakwaan juga menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakjelasan yang menimbulkan keraguan pada narasi penuntut umum, bahkan bertentangan dengan bukti visum et repertum. Contoh nyata adalah deskripsi mengenai penganiayaan terhadap korban Amelia Mustika Ratu pada halaman 4 dan 10 dakwaan yang menyebutkan titik-titik dengan posisi duduk di atas kasur. Lalu, saksi Muhammad Ramdan alias Danu meninju korban Amelia Mustika Ratu dengan tangan kanannya mengenai kening kanan sebanyak 1 kali, sehingga korban Amelia Mustika Ratu terlentang di kasur sambil berkata, "Ampun, ampun." Lalu, deskripsi ini secara fisik patut dipertanyakan konsistensi dan kemungkinannya. Jika korban Amelia Mustika Ratu dalam posisi duduk di kasur, dan saksi Muhammad Ramdan alias Danu juga dalam posisi duduk dengan menggunakan tangan kanannya,
Secara anatomi pukulan tersebut lebih logis, kalau lebih logis mengenai kening kiri korban, bukan kening kanannya. Lebih krusial lagi, deskripsi dalam dakwaan ini secara telak bertentangan dengan bukti medis dalam visum et repertum korban Amelia Mustika Ratu, halaman 8 dakwaan, yang menyatakan bahwa luka terbuka di dahi kanan atau kening kanan disebabkan oleh benda tajam, bukan benda tumpul seperti klaim pukulan atau tinju dalam dakwaan. Visum juga mencatat luka tumpul di area kepala pada lokasi yang berbeda atau kepala bagian kanan dan hidung, bukan secara spesifik di kening kanan akibat pukulan tumpul. Kontradiksi fundamental antara narasi dakwaan yang mengklaim pukulan tumpul di kening kanan dengan bukti visum yang menunjukkan luka tajam di kening kanan dan luka tumpul di lokasi berbeda, ini menunjukkan kurangnya kecermatan, kejelasan, dan akurasi penuntut umum dalam menyusun narasi faktual yang berakibat pada ketidakjelasan gambaran perbuatan pidana dan meragukan kualitas uraian kronologis secara keseluruhan serta melemahkan keterkaitan kausalitas yang dibangun penuntut umum. Kontradiksi narasi penggunaan senjata golok dengan visum et repertum pada korban Amelia Mustika Ratu. Selain kejanggalan pukulan tumpul, dakwaan juga menunjukkan kontradiksi terkait penggunaan senjata tajam. Dakwaan menguraikan penggunaan golok atau senjata tajam hanya pada korban Putri Suartini oleh saksi Yosef Hidayat dan saksi Aridi Reksa Pratama alias Reza dalam kurung halaman 3 dakwaan. Namun visum et repertum korban Amelia Mustika Ratu dalam kurung halaman 8 dakwaan secara jelas menunjukkan adanya luka terbuka di dahi kanan dan dahi kiri yang disebabkan oleh benda tajam. Dakwaan gagal menjelaskan tindakan faktual, kapan, bagaimana, oleh siapa, dan dengan alat apa. Dalam kurung jika bukan golok, luka tajam tersebut diderita oleh korban Amelia Mustika Ratu. Sementara senjata tajam atau golok ada di lokasi dan digunakan pada korban lain menurut dakwaan. Kontradiksi antara narasi dakwaan yang hanya menyebut kekerasan pukul pada Amelia dengan temuan luka tajam pada visum Amelia merupakan cacat material yang signifikan, membuat uraian perbuatan pidana menjadi tidak jelas dan tidak lengkap atau nidele and niet polete ke halaman 23. B2. Keraguan-raguan penuntut umum yang tercermin dari struktur dakwaan yang berlapis-lapis dan penerapan pasal penyertaan atau pembantuan yang berbeda-beda, indikasi ketidakpastian dasar pembuktian. Bahwa salah satu indikator paling jelas mengenai keraguan-raguan penuntut umum dalam menentukan secara pasti peran dan dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa Abi Aulia bin Hasan Maimas dalam peristiwa pidana yang didakwakan tercermin secara gamblang dari struktur surat dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis dengan mengkombinasikan kualifikasi delik pokok dan bentuk penyertaan yang berbeda-beda. Struktur dakwaan ini menunjukkan bahwa penuntut umum sendiri tidak yakin pasal mana yang paling tepat diterapkan berdasarkan bukti yang mereka miliki, sehingga menyajikan sebagai serangkaian alternatif atau subsidiaritas. Struktur dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara APO sebagaimana telah diidentifikasi adalah sebagai berikut. Primer 1. Pasal 340 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pembunuhan berencana junto turut serta melakukan atau pelaku. Subsidiar 1. Pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pembunuhan biasa junto turut serta melakukan atau pelaku. Primer 2. Pasal 340 junto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP atau pembunuhan berencana junto membantu kejahatan. Subsidiar 2. Pasal 338 junto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP atau pembunuhan biasa junto membantu kejahatan. Penataan pasal-pasal ini dalam bentuk alternatif atau subsidiar secara hukum memang dimungkinkan. Namun, ketika kombinasi pasal yang ditampilkan menunjukkan perbedaan esensial dalam tingkat kesalahan atau mens rea,
dan dalam bentuk keterlibatan atau actus reus, ini mengindikasikan adanya keraguan mendasar pada penuntut umum. Perbedaan esensial antara pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengenai penyertaan atau naming dalam bentuk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bentuk penyertaan ini mensyaratkan adanya niat bersama atau gemeinschaft di antara para pelaku yang ditujukan pada delik pokok, serta adanya kontribusi tindakan fisik yang esensial dan kausal dalam pelaksanaan delik pokok. Pelaku penyertaan dalam pasal 55 khususnya bentuk turut serta dipandang sebagai bagian integral dari pelaku delik itu sendiri, yang tindakannya secara langsung berkontribusi pada tercapainya akibat delik. Sebaliknya, pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengenai pembantuan kejahatan atau mediating aid, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Pembantuan memiliki tingkat keterlibatan dan kesalahan yang lebih ringan dibandingkan penyertaan. Pelaku pembantuan tidak memiliki niat bersama terhadap delik pokok sebagaimana pelaku penyertaan, dan kontribusinya bersifat membantu atau fasilitasi atau dukungan, bukan secara langsung menjadi bagian dari pelaksanaan delik pokok itu sendiri. Pembantuan hanya dapat dikenakan pidana yang lebih ringan daripada pidana pelaku utama atau pasal 57 KUHP. Dengan demikian, struktur surat dakwaan penuntut umum yang berlapis-lapis dan mengkombinasikan pasal-pasal yang berbeda secara fundamental ini merupakan indikasi kuat adanya keraguan-keraguan penuntut umum mengenai dasar pembuktian dan kualifikasi hukum yang tepat bagi terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas. Keraguan-keraguan ini menjadikan surat dakwaan cacat material dan patut dinyatakan batal demi hukum. B3. Kekeliruan penerapan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiadaan unsur melakukan turut serta dan objek dalam delik pokok atau pembunuhan. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dalam konteks delik material seperti pembunuhan. Pasal 340 dan 338 KUHP yang mensyaratkan adanya suatu akibat atau kematian, penerapan unsur melakukan atau turut serta melakukan terhadap pelaku penyertaan memiliki syarat-syarat ketat, antara lain: 1. Adanya niat bersama. 2. Adanya kontribusi tindakan fisik yang kausal dan esensial. Adanya objek terhadap delik pokok. Pasal B4 itu. B4. Kekeliruan penerapan pasal 340 junto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 junto pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP. Ketiadaan unsur sengaja memberi bantuan yang kausal dalam delik pokok atau pembunuhan. Pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Unsur-unsur kunci dari bentuk pembantuan kejahatan ini, khususnya dalam konteks delik pokok seperti pembunuhan, mensyaratkan adanya perbuatan membantu. Jadi ke-29. Bantuan diberikan secara sengaja, bantuan diberikan pada waktu kejahatan dilakukan, adanya kausalitas antara bantuan dan komisi kejahatan. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas dalam surat dakwaan itu sendiri, patut diajukan keberatan mendasar pada perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dalam pengertian pasal 56 ayat 1 KUHP dalam konteks pasal 340 atau 338. Tindakan utama terdakwa dalam dakwaan lebih mengarah pada perbuatan pasca delik, bukan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Dalam 30 izin yang ini.
Dakwaan gagal membuktikan adanya niat sengaja memberi bantuan yang kausal dalam konteks pembunuhan fatal. Perbedaan kualifikasi pembantu versus pelaku delik lain. Dengan demikian, berdasarkan uraian perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan itu sendiri, elemen-elemen penting dari pasal 56 ayat 1 ke 1 KUHP dalam konteks delik pokok pembunuhan pasal 340 atau 338, yaitu adanya tindakan sengaja memberi bantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan dan memiliki kausalitas terhadap komisi delik pokok tidak terpenuhi. Tindakan terdakwa yang dominan diuraikan dalam dakwaan lebih relevan dengan delik pasca delik pasal 181 KUHP yang berbeda kualifikasi dan ancaman pidananya. B5. Ketiadaan uraian alat bukti yang sah, relevan, dan mengaitkan terdakwa secara meyakinkan dengan keempat lapisan dakwaan. Gagalnya pembuktian personal atas peran dan niat terdakwa. 1. Gagalnya pembuktian peran sebagai pelaku atau turut serta melakukan pasal 55 dalam pembunuhan pasal 340 atau 338. Mungkin kalau yang ini. Gagalnya pembuktian peran sebagai membantu kejahatan pasal 56 dalam pembunuhan atau pasal 340, 338. Ketiadaan bukti fisik dan keterangan saksi yang kuat dan relevan secara personal. Bukti yang lebih kuat mengarah pada pihak lain. Kesimpulan eksepsi bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum yang telah kami kemukakan dalam nota keberatan atau eksepsi ini, baik mengenai cacat formil dalam proses penyidikan maupun cacat material dalam perumusan surat dakwaan, kami sampaikan pada kesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor PDM /039/BG /04/2025 tanggal 23 April 2025 atas nama terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas mengandung kelemahan dan pelanggaran yang bersifat fundamental. Cacat formil proses penyidikan, izin kalau tidak, cacat material surat dakwaan. Surat dakwaan penuntut umum secara substansial mengandung cacat material yang serius, terbukti dari ketidakjelasan uraian tindak pidana atau obskur libel, inkonsistensi narasi dengan bukti visum, dan inkonsistensi identitas objek delik atau B1. Lebih lanjut, struktur dakwaan yang berlapis-lapis dengan mengkombinasikan pasal delik pokok yaitu 340 atau 338 dan bentuk penyertaan atau pembantuan yang berbeda pasal 55 atau 56 secara tegas menunjukkan keraguan-raguan penuntut umum mengenai peran dan dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa atau B2. Keraguan-raguan ini semakin diperparah dengan kekeliruan penerapan pasal atau B3 dan B4 karena uraian perbuatan terdakwa dalam dakwaan nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur melakukan atau turut serta atau pasal 55 maupun sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau pasal 56 dalam konteks pembunuhan dan lebih relevan dengan delik pasca delik pasal 181 KUHP. Puncak dari cacat materi ini adalah ketiadaan uraian alat bukti yang sah, relevan, dan mengaitkan terdakwa secara meyakinkan dengan setiap lapisan dakwaan atau di B5 sebagaimana disyaratkan oleh standar pembuktian pidana in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa berdasarkan keseluruhan cacat formil dan material tersebut, surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formal dan material sebagaimana diamanatkan oleh pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, KUHAP izin. Konsekuensi hukum dari surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 3 KUHAP. Lanjut ke halaman 36 yang mulia. Bagian keempat, permohonan. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum yang telah kami sampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi ini,
baik mengenai cacat formil proses penyidikan maupun cacat material surat dakwaan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut. Primer, 1. Menerima nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor PDM /039 /04/2025 tanggal 23 April 2025 atas nama terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas batal demi hukum atau null and void atau ex tunc karena mengandung cacat formil proses penyidikan dan cacat material dalam perumusannya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Nomor 3, memerintahkan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan perkara akuo atas nama terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas. 4. Memerintahkan terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan. 5. Memulihkan seluruh hak terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Subsidiar, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian nota keberatan eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum. In dubio pro libertate, dalam keraguan, putuskan untuk kebebasan. Demi tegaknya prinsip fiat justitia ruat caelum, kami berharap Majelis Hakim yang mulia memutuskan dengan keberanian konstitusional dan hikmat yang adil. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 2 Mei 2025, hormat kami, penasihat hukum terdakwa Abi Aulia bin Asep Rohimas, Sylvia Devi Soimbarto, sarjana hukum, magister hukum. Demikian yang mulia, terima kasih atas waktunya. Jaksa penuntut umum. Hari ini adalah pembacaan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum, dan tadi saya bacakan beberapa halaman dari 37 halaman yang kami buat. Nah, tadi ada permintaan nih terkait apa ya? Terkait kalau sekarang kan semua dokumen masuk ke RB berpadu, tapi pada kenyataannya banyak halaman-halaman kosong yang tidak ada, hampir ratusan. Jadi saya bersurat secara resmi meminta kopi daripada berita acara pemeriksaan saksi gitu. Untuk sidang selanjutnya? Untuk sidang selanjutnya di tanggal 9 Mei tahun 2025 jam 10 pagi. Jawaban dari eksepsi dari jaksa penuntut umum. Di hari Jumat ya? Ya, untuk putusan selanya di hari Rabu minggu depan.